Salam Iba. Oke, mari kita mempelajari tentang gelombang. Gelombang yang akan kita pelajari pada saat ini adalah gelombang menurut arah rambatnya, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Kira-kira bagaimana itu? Mari kita pelajari. Nah, pada gelombang ini yang akan kita pahami adalah kemana arah rambatnya. Jadi menurut arah rambat gelombang ada yang tegak lurus dan ada yang sejajar. Nah, apa-apa saja yang tegak lurus dan apa-apa saja yang sejajar, mari kita perhatikan. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran kita yang namanya gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Nah, ini salah satu adalah gelombang yang dinamakan gelombang transversal. Nah, gelombang transversal di sini adalah mempunyai bukit. Ini dari A ke B besar ke C, ini adalah bukit. Lalu dia mempunyai lembah dari C ke D ke E. Lalu ada juga bukit, ada lembah. Nah, jadi di sini kita lihat gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, jadi ini di atas ini B kecil ke B besar namanya amplitudo. Sedangkan dari A ke C ini adalah setengah gelombang. Sedangkan dari C ke E setengah gelombang. Maka dari A sampai ke E adalah setengah tambah setengah, berarti satu gelombang. Nah, jadi kalau kita lihat dari A ke B ini seperempat, dari B ke C seperempat, dari C ke D seperempat, dari D ke E seperempat, berarti dari A ke E 4 kali seperempat, namanya satu gelombang, ya. Oke. Nah, satu gelombang itu biasanya dikatakan nanti panjang gelombang, satu panjang gelombang. Nah, di sini kita lihat D ke D, D kecil ke D besar itu sama dengan D kecil ke B besar, ya. Oke, inilah gelombang transversal di mana arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Oke, berarti gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Oke, nah itu tentang gelombang transversal. Jadi satu panjang gelombang dari A ke E atau 4 kali seperempat tadi, atau bisa dari B ke F. Jadi dari B ke F seperempat, 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 seperempat. Nah, ini ya. Jadi bisa kita perhatikan ya. Nah, itu sekarang kita perhatikan lagi yang namanya gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal adalah gelombang yang mempunyai ada rapatan, ada regangan, ada rapatan, ada regangan, ya. Nah, jadi tadi kita sudah pelajari satu gelombang pada gelombang transversal. Kita lihat tadi di sini, nah, dari A ke E itu satu gelombang. Berarti kalau dari gelombang longitudinal berarti satu rapatan dan satu regangan, ya. Satu rapatan, satu regangan, full dari sini sampai ke ujung ini. Atau bisa setengah diambil regangan, baru rapatan, baru setengah diambil lagi regangan, ya. Jadi yang ini namanya regangan, yang ini regangan, yang ini rapatan. Oke. Nah, jadi arah rambat dan arah getar pada gelombang ini adalah sejajar. Itulah namanya gelombang longitudinal. Sedangkan gelombang transversal adalah mempunyai puncak dan mempunyai bukit, ya. Nah, jadi semuanya itu mempunyai panjang gelombang. Jadi satu panjang gelombang adalah pada gelombang longitudinal satu rapatan dan satu regangan. Itu intinya. Jadi di sini satu rapatan, satu regangan. Sedangkan
transversal, satu bukit, satu lembah, atau seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat, ya. Oke, itulah tentang gelombang. Nah, jadi gelombang ini nanti akan kita pelajari apa-apa saja gelombang itu yang dimanfaatkan. Contohnya bunyi itu atau gelombang radio itu termasuk gelombang apa? Gelombang longitudinal atau gelombang transversal? Kita akan lihat nantinya. Oke, makanya. Oke, baik. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagaimana sebenarnya tentang gelombang radio ini. Nah, ini ada, kita lihat di sini. Nah, seperti inilah gelombang yang merambat. Nah, itu secara manual. Nah, bagaimana secara osilasi? Nah, ini seperti ini, ya. Nah, jadi gelombang ini dipengaruhi oleh frekuensi dan amplitudo. Nah, jadi dari sini ke ujung ini, nah, dari ini batas terjauhnya itu namanya amplitudo. Nah, kalau kita lihat ini sampai kemari berarti gelombang radio ini termasuk gelombang apa, ya? Nah, amplitudonya jika kita perkecil kira-kira begini dia. Ini kita perkecil amplitudonya. Bagaimana kira-kira sampainya kemari? Apakah makin cepat atau makin tidak, ya? Nah, jadi kalau kita perbesar dia, nah amplitudonya diperbesar. Nah, ini dia. Apakah dia makin cepat sampai ke penerima? Jadi bisa diamati. Oke. Nah, sekarang kalau kita buat frekuensinya. Nah, frekuensi, ya. Frekuensi. Ini frekuensinya saya perkecil. Nah, ini frekuensinya, ya. Frekuensinya makin diperkecil. Nah, seperti ini dia frekuensi yang diperkecil. Kalau diperbesar frekuensinya, nah ini, bagaimana dia ke penerima, ya? Dari sumber ini adalah sumber, ini adalah penerima. Bagaimana, ya? Oke, pada gelombang radio juga kita akan perhatikan bagaimana kurva sebenarnya. Nah, seperti inilah kurva yang kita lihat pada gelombang radio, ya. Bagaimana dengan medannya, daerahnya? Nah, seperti inilah dia, ya. Ada elektron-elektron yang berpindah-pindah, ya. Nah, gaya pada elektron seperti ini dia bergerak. Jadi kita selalu bertabrakan dengan elektron-elektron, ya. Oke. Nah, medan listriknya bagaimana? Nah, ini medan listrik seluruhnya, ya. Jadi kalau medan daerah di mana masih bisa dijangkau, ya, itu medan. Oke, kalau medan statiknya, nah ini medan statiknya berarti lebih besar di daerah sumber, ya, lebih besar di daerah sumber. Nah, posisi elektronnya bisa kita lihat posisi elektronnya. Nah, seperti ini, elektron itu berpindah, ya. Ini pemancar, ini penerima, ya. Ada pemancar, ada penerima. Jadi cepat rambat dipengaruhi oleh frekuensi dan amplitudo setelah kita perhatikan tadi. Nah, contohnya ini frekuensinya, nah, kita buat yang tadi diperkecil, diperbesar, ya. Nah, ini kita buat begini, ya. Bagaimana dia diperkecil, bagaimana dia diperbesar. Nah, ini kurva, ya. Nah, kurva ini kalau amplitudonya kita perkecil, ini amplitudonya kita perkecil, ya. Kalau amplitudonya kita perbesar. Nah, coba ambil salah satu kesimpulan. Nah, begitu juga kalau frekuensinya kita perkecil. Nah, ini, ya, ini frekuensinya kita perkecil, amplitudo atau frekuensinya diperbesar. Nah, seperti ini. Ya. Kalau amplitudonya juga diperbesar, seperti inilah dia, ya. Oke. Nah, jadi seperti itu dia aplikasi bagaimana sebenarnya pemancar radio itu dia memanfaatkan gelombang apa. Oke. Bisa dicari di dalam buku kira-kira gelombang radio termasuk gelombang apa. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Salam sains.